Assalamualaikum kawan, selamat datang di Kayu Lara. Sebagai umat Islam, mungkin di antara kita pernah bertanya-tanya, mengapa umat Kristen begitu mendukung bangsa Yahudi? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus menengok lagi secara jauh ke belakang. Hal pertama yang harus kita ketahui adalah, pada awalnya, umat Kristen begitu membenci bangsa Yahudi karena Tuhannya umat Kristen, yaitu Yesus, dianggap oleh orang Yahudi sebagai salah satu di antara sekian banyak Mesias palsu yang muncul dalam sejarah mereka. Yesus dipandang sebagai yang paling berpengaruh dan akibatnya paling menimbulkan kerusakan di antara semua Mesias palsu Yahudi. Yahudi juga tidak pernah menerima klaim penggenapan apapun yang diberikan oleh orang Kristen kepada Yesus. Judaisme secara umum melarang penganutnya untuk menyembah seseorang dalam bentuk berhala. Dengan kata lain, ketuhanan Yesus yang diklaim orang Kristen dianggap tidak kompatibel dengan ajaran Judaisme. Hal ini yang mendasari pada masa awal perkembangan kaum Kristen, Yahudi begitu dibenci di Eropa, karena terdapat juga pemikiran bahwa orang-orang Yahudilah yang telah menyalibkan Tuhan umat Kristen, yaitu Yesus Kristus. Namun seiring perkembangan zaman, pada abad ke-16 Masehi, muncullah pemikiran baru di antara penganut Kristen di tanah Eropa. Pemikiran ini dipimpin oleh Martin Luther untuk menentang gereja Katolik dan penyalahgunaan wewenang kekuasaan kepausan. Pada tanggal 31 Oktober 1517 Masehi, Martin mengeluarkan 95 pernyataannya yang berisi protes terhadap otoritas kepausan. Karena itu, gerakannya ini di kemudian hari disebut dengan Protestanisme. Dari para penganut aliran Protestan inilah kemudian berkembang lagi menjadi aliran baru dalam dunia Kristen. Mereka mulai meyakini ideologi milenium ketiga, bahwa berkumpulnya orang-orang Yahudi di tanah Palestina adalah suatu prasyarat untuk kedatangan kedua Yesus Kristus ke dunia. Ide bahwa orang Kristen harus secara aktif mendukung kembalinya orang-orang Yahudi ke tanah perjanjian, bersamaan dengan ide paralel bahwa orang-orang Yahudi harus didorong untuk menjadi Kristen sebagai sarana pemenuhan nubuat Alkitab mereka. Dengan kata lain, ajaran Kristen yang awalnya tidak kompatibel dengan ajaran Yahudi mulai menemukan kesamaan pandangan. Hal ini ditandai dengan penulisan naskah Nostra Aetate yang berisi penolakan terhadap konsep dosa kolektif orang-orang Yahudi atas penyaliban Yesus Kristus. Salah satu contoh keberhasilan besar aliran pemikiran ini bisa dilihat pada sosok Benjamin Disraeli. Dia adalah salah satu tokoh Zionis paling berpengaruh di Eropa yang mengkonversi agamanya dari Yahudi ke Anglikan dan mencapai puncak popularitasnya pada tahun 1868 Masehi sebagai Perdana Menteri Inggris. Ingat, orang Yahudi yang pertama kali menjadi Perdana Menteri Inggris. Berbagai kemunculan aliran Protestan beserta pemahamannya tersebut memiliki ikatan dengan apa yang saat ini disebut dengan Zionis Kristen. Zionis Kristen adalah suatu keyakinan di antara orang-orang Kristen bahwa kembalinya orang Yahudi ke tanah perjanjian dan pembentukan dari negara Israel pada tahun 1948 adalah sesuai dengan nubuah kitab mereka. Zionis Kristen merupakan bangsa non-Yahudi, akan tetapi mereka bekerja dan mendukung proyek Zionisme dengan latar belakang keyakinan agama. Mereka dari unsur negara, perorangan ataupun kelompok menggunakan seluruh daya, upaya dan kemampuan mereka dalam mendukung negara Israel, serta menguatkan dan meningkatkan keamanannya dari ancaman negara-negara Arab dan umat Islam. Zionis Kristen di Amerika dikenal dengan Kristen Evangelis. Kristen Evangelis merupakan sekte Kristen paling besar dan paling berpengaruh di negeri Paman Sam. Sekte ini adalah penyokong utama Zionisme dari kalangan non-Yahudi. Oleh karena itulah, diakui atau tidak, Mamarika adalah aset terpenting bagi kaum Yahudi.
Kristen evangelis menyeru kepada sesama Kristen lainnya agar mendukung Zionisme dan aneksasi atas Palestina. Bagi mereka, pengusiran, penguasaan, dan bahkan pelenyapan ialah sesuatu yang pantas demi terwujudnya suatu entitas negara untuk mewujudkan nubuah Alkitab mereka. Paham ini telah menyebar ke seluruh dunia, termasuk di Indonesia, tentu saja di wilayah yang mayoritas beragama Kristen. Jejak mereka bisa ditelusuri dari kegiatan yang dilakukan di Indonesia, misalnya Simon Wiesenthal Center. LSM pelindung Yahudi yang berkantor pusat di Los Angeles ini pernah memberi penghargaan kepada salah satu orang penting di Indonesia pada tahun 2008. Pada tahun 2007, mereka juga mensponsori konferensi antar agama yang digelar di Bali. Dan yang paling hangat, baru-baru ini terjadi di tanah Papua. Kelompok Zionis Kristen telah muncul di permukaan dengan berdirinya Zion Kids Center of Papua, suatu gerakan yang kini berhasil menghimpun setengah umat Kristen di tanah Papua. Sebagian besarnya berasal dari aktivis Papua Merdeka dan dari kaum moralis. Di saat semua pihak mengecam aksi kebrutalan negara Zionis, kelompok ini dengan terang-terangan memperingati 70 tahun berdirinya negara Israel. Sampai di sini seharusnya kita paham bahwa keberadaan pergerakan Zionis telah sampai pada lingkungan terdekat kita. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar, dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Al-Baqarah 120. Allahu a'lam bishawab.